Jadikan kami sebagai domba-domba-Mu ya Bapa, sehingga kami hanya akan mendengar suara-Mu dan mengikut akan Engkau. Kami Engkau selamatkan karena kami adalah anak-anak Tuhan yang menjadi biji mata Tuhan. Pagi yang indah, kami telah mempersiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu menyapa setiap pribadi kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun justru sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa atas kehidupan setiap pribadi kami. Oleh karena itu Bapa, berkenanlah Engkau berbicara kepada kami masing-masing, karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh 500 pasang mata. Mereka semuanya sujud menyembah kepada Dia, mukanya sampai ke tanah, membuktikan Yesus adalah Tuhan yang sedang diangkat naik terus ke langit. Dia kembali ke rumahnya, Dia kembali ke tempat asalnya, Dia kembali ke tahta sucinya, karena Dia adalah Tuhan. Bapak Ibu, kita baca lebih dulu Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ke-28 tentang kebimbangan orang Yahudi tentang kemesiasan Yesus. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Judul bacaannya adalah Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Biasakan Bapak Ibu baca ayat itu selalu ingin mengetahui judul bacaannya itu apa. Itu pelajaran dasar orang sekolah teologi untuk menafsirkan. Itu selalu diingatkan, judulnya deloken. Ya, itu konteksnya, itu perihalnya. Jangan terpancang dengan bunyi kalimat, tetapi judul menentukan ketepatan saudara menafsirkan isi hati Tuhan. Sebab apa? Ada begitu banyak suara di sekeliling saudara yang mengatasnamakan Yesus Kristus Tuhan, tetapi tidak semua suara adalah isi hati Kristus yang sesungguhnya. Kalau saudara salah menangkap suara tadi, engkau binasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 22 sampai 28 dari Yohanes pasal 10, demikian bunyi firman-Nya. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya,
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu, siapa yang mau naik ke surga walaupun tidak hari ini? Puji nama Tuhan. Tidak hari ini ya, besok ya, besok ya, tidak usah hari ini ya. Semua kepingin naik ke surga ketika mereka menyaksikan bahwa Yesus ternyata mati di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga, menampakkan diri selama 40 hari, dan kemudian dia naik ke surga disaksikan oleh 500 pasang mata. Yesus yang adalah Tuhan istimewa. Dia ngerti cara berpikir manusia. Oleh karena itu, setiap mukjizat yang supranatural, yang tidak bisa dimasukkan di akal manusia, dia selalu mukjizat itu dibuat menghadirkan begitu banyak saksi mata agar supaya tidak ada orang yang bisa mencela benarkah peristiwa itu terjadi. Apalagi dia naik ke surga, 500 pasang mata menjadi saksinya. Dan setiap kali mukjizat Tuhan Yesus dibuat, selalu ada komentar spontanitas dari yang ada di situ, yang menyaksikan, dan mereka bilang, yang seperti ini tidak pernah dibuat oleh nabi manapun. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Saudara, orang Yahudi bimbang. Sebetulnya Yesus ini siapa? Mereka bingung dan kebimbangan itu diutarakan kepada Tuhan Yesus. Ngomong terus terang, engkau ini juru selamat atau bukan? Engkau ini Mesias atau bukan? Tuhan Yesus sederhana bilang, aku kan sudah ngomong, aku ini Mesias. Kalau kamu tidak percaya dengan omonganku, paling tidak kalau kamu pinter, kamu melihat kesaksian hidupku ini, pekerjaan-pekerjaan yang tak perbuat, yang diberi komen secara spontanitas oleh orang-orang yang menyaksikan, itu cukup memberikan engkau pengertian bahwa aku ini siapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dia menegaskan, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Tidak percaya. Tetapi saya yakin Anda yang ada di ruangan ibadah ini adalah percaya, sebab engkau adalah domba-dombaku. Yang tadi sudah ngomong, Tuhan, aku juga kepengen loh naik ke surga, walaupun tidak hari ini. Kenapa Tuhan? Karena aku masih repot, masih punya acara, punya rencana, tak selesai nih disik. Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang tua, yang sudah mulai sambat, mangan ndak iso akeh, badannya sakit kabeh, itu anugerah. Mengapa? Kalau sakit di masa tua, semua itu sakit semua, akhirnya saudara doa, Tuhan jemputan aku. Anugerah supaya Anda tidak gandoli urusan di dunia. Tetapi ketika orang masih sehat, berkatnya banyak, hatinya ngomong apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata untuk naik ke surga, Yesus yang adalah Tuhan, yang tempat asalnya adalah surga, memberikan fasilitas kepada saudara dan saya sebagai domba-domba milik Dia. Bapak Ibu biasakan mendengarkan khotbah itu bawa catatan. Supaya apa?
Nanti catatannya masih bisa dicocokkan dengan video saya yang akan tayang di YouTube, dan dibuka nih Alkitab. Kenapa? Karena ini hakimnya. Tadi saya katakan banyak suara yang telinga saudara dengar. Semua suara mungkin melibatkan nama Yesus, tetapi tidak semua suara itu adalah suara Yesus yang adalah gembala yang baik. Sebelum masuk lebih dalam, untuk membuat saudara bisa menerima firman Tuhan lebih gampang, saya tadi bawa satu video. Mari kita saksikan lebih dulu lewat penayangan video singkat ini. One more time. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Oh, this is amazing. Oh my God. He's still high voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made that. Nah, Bapak Ibu, ternyata Was that cool or what? 3 gembala yang bukan pemiliknya, ketika memanggil domba-domba itu tetap cuek, mereka tetap makan rumput. Tetapi begitu yang asli mengeluarkan suara, oleh domba-domba itu dikenal, dan domba-domba itu merapat ke arah suara tersebut. Bapak Ibu, ayat 27 Tuhan Yesus bersabda demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudara, tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus ternyata memberikan fasilitas saudara dan saya untuk kita bisa sampai ke surga. Catat fasilitas yang pertama, Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Yohanes pasal 3 ayat 16 adalah ayat emas orang Kristen. Kita baca sampai dengan 18 karena ayat 18 itu sangat baik, jarang dikhotbahkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, kata percaya digaris bawahi Bapak Ibu, kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa yang percaya, garis bawahi ini penting sekali, kepadanya ia tidak akan dihukum.
Bapak Ibu, yang paling menegangkan adalah ketika roh kita pada hari ketiga ngadep kepada Tuhan, kita bertanggung jawab atas perilaku di dunia. Itu menegangkan. Menghadap hakim yang agung satu-satunya. Pengusaha koruptor dipanggil polisi, itu alasannya mati sakit. Ini ngadep kepada hakim satu-satunya yang agung, yang tidak bisa disuap. Ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu, Anda garis bawahi kata percaya. Ayat yang selanjutnya, dia bilang di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 29. Judulnya tentang roti hidup. Peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Ketika orang banyak menemui Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, yaitu mujizat-mujizat, yaitu kemesiasan Tuhan Yesus, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Rupa-rupanya oleh Tuhan Yesus sudah diketahui banyak orang datang ke dia itu karena rezeki, bukan karena kemesiasan dia, bukan karena keselamatan yang dia sampaikan, bukan. Tetapi apa? Di dalam nama Tuhan Yesus ada duitnya. 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawabnya simple. Tuhan Yesus bilang, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Kita nemukan kata percaya lagi. Yohanes pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Ini juga sabda dari Kristus. Yang saya bacakan itu semuanya keluar dari mulut Tuhan Yesus. Buktinya apa? Kalau saudara lihat dari handphone pinter saudara, ketikanya warnanya merah. Warna merah berarti sabda Kristus. Warna hitam manusia yang ngomong. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26. Lazarus dibangkitkan judulnya. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku." Ketemu kata percaya lagi, berarti kuncinya hidup kekal, kuncinya naik surga kalau percaya kepada Dia. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26 perhatikan saudara. Ini kalau orang percaya mati, Tuhan Yesus bilang apa? Akan hidup lagi. Firman ayat 26 untuk saudara dan saya yang masih hidup. Dan setiap orang yang hidup, berarti kita, dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian dia menantang iman saudara. Percayakah engkau akan hal ini? Kita masih hidup, ditantang oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Artinya apa? Kita cuma pindah alam dong. Musa
Semua orang yakin karena Alkitab menulis mati di Gunung Nebo. Makamnya tidak ada. Tidak ada. Tapi mendadak Petrus, Yohanes, dan Yakobus ketika menyertai Tuhan Yesus dan dia dimuliakan di atas gunung, mereka nonton. Loh, arek enok kene. Betul. Musa ngobrol dengan Tuhan Yesus bersama Elia. Berarti ada dua model pengangkatan. Elia langsung diangkat dengan kereta kuda berapi. Elisa nonton di bawahnya. Nabi-nabi yang lain melihat. Musa dikatakan mati. Jangan-jangan ayat 26 ini yang dialami oleh Musa. Pindah alam toh. Musa sudah nongkrong di situ, ngobrol dengan Tuhan Yesus dan Elia. Dan ini akan berlaku kepada kita yang hidup dan percaya kepada Dia. Kalau tadi dikaitkan dengan Yohanes pasal 3 ayat 18, yang percaya tidak dihukum. Artinya apa? Kita pulang disambut oleh Tuhan sebagai anak, dan Tuhan bilang, wis tak enteni. Nah, gitu. Tetapi saudara pasti akan ngomong tapi ya jangan sekarang Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat penutupnya, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita ditantang oleh Tuhan yang belum pernah kita alami. Apakah kamu percaya? Ini kejadian cuma satu kali dalam hidup setiap orang dan tidak bisa didelok orang lain. Berarti Anda harus punya modal percaya walaupun tidak melihat. Berarti ketemu kata kuncinya apa? Percaya. Saudara, domba tadi dalam video mengagumkan saya bahwa buku ini adalah kitab suci beneran. Ini ditulis lama sekali sebelum kita membaca, bisa 2000 tahun lebih. Mengapa? Ternyata domba, menurut ilmu kehewanan, domba ini adalah binatang yang punya rabun jauh. Ngelihat jauh, domba tidak kelihatan. Yang saya maksud bukan kambing ya, ini domba yang bulunya bisa untuk wool. Dia tidak lihat. Karena itu dia selalu butuh penuntun, yaitu gembala. Tetapi domba ini dikaruniai keistimewaan oleh Tuhan sebagai sang penciptanya. Dia punya telinga yang bisa menangkap secara tajam. Artinya bisa membedakan ini suara gembalaku atau bukan. Bukan cuma dengar suara, tidak. Dia bisa niteni, bisa hafal, bisa paham ini suara gembalaku atau tidak. Dengan kemampuan ini tadi, domba yang mengandalkan suara gembalanya, dia datang merapat kepada arah suara. Kemudian sang gembala berjalan di depan domba itu tadi. Domba itu mengikuti dia. Bapak Ibu, kita domba yang mana? Kalau saudara ingin juga mengalami hal yang sama, Tuhan Yesus naik ke surga, roh kita juga kembali naik ke surga, hidup bersama Dia. Sebab Dia bilang, aku pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Kalau semuanya sudah selesai, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku tinggal, di situ pun engkau berada. Yohanes 14.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak suara, semuanya mengkaitkan nama Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi tidak semua suara berasal dari Dia. Mengingatkan saya ketika Tuhan Yesus lagi ngobrol dengan Nikodemus. Kita tayangkan Yohanes pasal 3 ayat 13. Dia naik ke surga, sesungguhnya dia itu kembali ke rumahnya, kembali ke tempat asalnya, kembali ke tata sucinya, yaitu surga. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia, huruf besar, yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Amin. Oke, saudara ngomong amin. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Yang saya prihatin kemudian, baik pendeta, penginjil, atau orang Kristen bersaksi di gereja. Mereka ngomong, saya dibawa oleh Tuhan Yesus naik ke surga dalam kunjungan kerja. Jemaatnya amin loh, saudara. Paham? Jemaat juga amin loh. Nah, inilah yang membuktikan yang amin adalah domba yang budek. Ada banyak suara yang kita tidak bisa cegah, tapi kita bisa kontrol diri kita. Apakah Anda domba yang bisa niteni, bisa paham, bisa ngerti dengan pasti, suara ini suara gembalaku, suara ini bukan? Caranya bagaimana? Setiap orang Kristen wajib ngerti isi kitab suci. Kalau Anda tidak ngerti kitab suci, bagaimana Anda bisa menyaring? Bagaimana Anda bisa memfilter? Bagaimana Anda bisa membedakan ini suara Tuhan Yesus atau bukan yang disuarakan oleh pendeta? Yesus Tuhan ngomong, hati-hati akhir zaman. Banyak pendeta palsu, Mesias palsu, nabi palsu. Dia sudah ngomong. Kalau saudara aminkan semua, saya jamin engkau tidak sampai tempat. Hanya karena engkau dicegati dengan kata-kata, jangan menghakimi. Wah, daripada menghakimi, amin aja luwih aman. Saudara mati. Karena Anda akan menjadi domba yang akan tersesat. Anda domba yang budak, yang tidak ngerti, tidak paham mana suara gembalamu, mana yang tidak. Nah, Bapak Ibu, Anda mesti yakin perjanjian lama dan perjanjian baru Tuhannya sama. Di dalam kelas pendalaman Alkitab ada yang nanya ke saya waktu saya ngajar, Pak Roni, apakah di perjanjian lama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada? Ada. Saya katakan, di dalam perjanjian lama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sudah ada, tetapi mereka tidak menyatakan secara belak-belakan, tetapi secara implisit, tersirat, tidak terang-terangan. Mana ayatnya? Marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kita berarti bukan satu. Allah Anak yang mana? Maka keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, kepalamu. Roh Kudus yang mana? Maka roh Tuhan mundur daripada Saul, dan sejak Daud diurapi oleh Tuhan, roh Tuhan menguasai Daud selama-lamanya hingga Daud menang lawan Goliat.
Ada, kalau Anda mau teliti. Tetapi di perjanjian baru, dia menjelaskan, memperkenalkan dirinya secara belak-belakan, terang-terangan. Tuhan Yesus ngomong ketika memberikan amanat agung, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang yang percaya terima Roh Kudus. Apa hubungannya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ternyata Tuhan Yesus bilang, kalau kamu hidup mengasihi Tuhan, maka inilah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Saya bacakan aja supaya Anda nanti bisa nyocokkan di rumah dengan Alkitab. Yohanes 14 ayat 15 dan 20. Orang percaya itu adalah Yohanes 14 ayat 15. Judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Tuhan Yesus. Aku datang kembali kepadamu. Loh, kok iso Tuhan? Tuhan kan naik ke surga tadi. Kok dia ngomong seperti ini? Nanti kita lihat hubungannya Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadikan kita ngerti bahwa Tuhan Yesus naik, ternyata dia balik, tinggal di kita. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, karena dia naik ke surga. Tetapi kamu aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam siapa? Di dalam Bapakku. Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Dan kamu, kita di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus. Dan aku, huruf besar, Yesus, di dalam kamu. Nah Bapakku, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Roh Kudus itu ada di dalam Bapa. Roh Kudus itu keluar dari Bapa, sehingga orang yang percaya, yang disertai oleh Roh Kudus, secara otomatis disertai oleh Bapa dan Yesus Kristus Tuhan jadi satu. Ayatnya ada. Tapi butuh kesimpulan. Yohanes 15 ayat 26. Ini di handphone warna merah loh ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah berarti Roh Kudus sama Bapa jadi satu. Tuhan Yesus bilang aku dan Bapa jadi satu. Tiga ini tidak pernah pisah. Dalam setiap segi kehidupan orang percaya, tiga ini hadir dalam hidup kita. Amin. Ia akan bersaksi tentang aku. Oleh karena itu jika engkau disertai Roh Kudus, kamu akan selalu ngomong tentang Yesus Kristus Tuhan. Tok, tidak ada yang lain. Jadi kalau pembicaranya setan tok, iki hamba setan. Paham Bapak Ibu? Nah sehingga dengan demikian orang yang sudah terima Roh Kudus dan percaya kepada Tuhan Yesus secara otomatis disertai oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus jadi satu. Oleh karena itu firman Tuhannya bilang kepada saudara dan saya, roh yang ada di dalam kamu apa? Lebih besar dari dunia. Karena apa? Bapa, Anak, Roh Kudus di sini.
Karena Bapa, Anak, Roh Kudus di sini, bait Allah itu adalah kamu. Ini bait Allah. Bapak Ibu, karena Tuhannya sama, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu bicara nubuatan yang akan digenapi zamannya kita, digenapi lewat hidupnya Tuhan Yesus. Dia sudah memperingatkan saudara dan saya. Hosea pasal 4 ayat 6 sampai 8. Ini terjadi zaman sekarang. Hosea pasal 4 ayat 6 sampai 8. Judul bacaannya dibaca dulu. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku, hanya huruf besar, Tuhan, juga akan melupakan anak-anakmu. Hati-hati para imam, pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau kamu melupakan ajaran Tuhan, salah kamu mengartikan, anak-anakmu dilupakan. Ini hukum. 7 dan 8. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Maksudnya orang Israel tambah wakeh, semakin mereka berdosa. Hati-hati, jemaat boleh semakin banyak, tapi kalau mereka semakin banyak berdosa, ini terjadi di sini. Sebab apa? Imam tidak ngajar seperti isi hati Tuhan. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Saudara, buktinya orang dimuliakan Tuhan itu karena dia adalah orang yang terhormat. Sampai matinya dia tetap dimuliakan. Mesongannya dimuliakan, cerita hidupnya itu dimuliakan. Jangan kemudian ada perselingkuhan di tengahnya, ada masalah di tengahnya dengan istri, dengan anak, dengan mantu, terus kemudian orang Kristen itu ngomong dengan kalimat pembenar. Oh, namanya orang ini kan punya salib sendiri-sendiri. Tidak seperti itu. Tuhan tidak akan salah memberikan upah kepada hambanya yang setia, pasti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 8. Mereka mendapat rezeki, yaitu para imam, pendeta zaman sekarang, dari dosa umatku. Hati-hati Bapak Ibu. Ngajar keliru, tujuannya ben oleh rezeki. Dan mengharapkan umatku berbuat salah. Oleh karena itu koreksi. Anda yang dipakai Tuhan di atas mimbar Allah yang kudus, jangan salah memberitakan isi hati Tuhan. Berdampak kepada Anda, berdampak kepada jemaat. Nah saudara, pamungkasnya khotbah ini, supaya kita bisa naik ke surga, kunci katanya, kata kuncinya tadi, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang naik ke surga. Sedangkan suara ini banyak, sehingga Tuhan Yesus bilang, hati-hati, aku mengutus engkau itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya apa? Orang yang akan membinasakan Anda dan saya itu jumlahnya banyak. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, sing pinter. Jangan semua khotbah Anda aminkan. Cek dulu. Ketika Anda aminkan itu salah, malaikat Tuhan sudah bilang, goblok ini domba budak ini. Paham Bapak Ibu? Cek dulu. Gimana caranya saya bisa mengenal Tuhan, suara Tuhan Yesus? Setiap orang hidup, jati dirinya hanya ada pada satu titik, tidak lebih, satu titik dari semangat hidupnya. Karena itulah roh orang tersebut.
untuk mengetahui jati diri seseorang cukup ada pada satu titik, tidak lebih, yaitu semangat hidupnya, karena disitulah roh orang itu. Bapak Ibu, cuman satu, termasuk gereja. Pengajarannya seperti apa? Ono di satu titik tok, tidak ada lebih, satu tok. Ujung-ujungnya ke satu arah. Bapak Ibu, kita lihat sekarang contoh saya tadi. Kalau Anda ingat nama Musa, Anda langsung ingat Taurat Musa. Musa punya catatan banyak, tetapi yang namanya Musa tidak pernah lepas dari Taurat. Ketika Anda ingat Daud, Anda langsung bilang Mazmur Daud. Padahal Mazmur tidak Daud tok. Ada Asaf, Mazmurnya Musa, Mazmurnya Salomo ada di situ. Tetapi semua ini pamornya kalah karena apa? Mazmur Daud. Daud ini orang yang selalu bergaul dekat dengan Tuhan, dosone macam-macam. Wis. Wakeh dosone. Tetapi Daud adalah orang yang rendah hati. Begitu ditunjuk sama Tuhan, dia langsung ngomong, Tuhan sorry, aku salah, ampun Tuhan. Karena itu dia banyak bermazmur atas pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan atas dosa-dosanya. Nah saudara, nabi yang besar yaitu Yohanes, belakangnya mesti ada Yohanes apa? Yohanes Pembaptis. Kerjaannya baptis. Nah sekarang pendeta-pendeta cerita tentang Tuhan Yesus, saudara cari satu titik, yang lainnya abaikan. Saya nanya, Yesus Kristus Tuhan datang, itu tujuannya apa? Untuk membuat Anda kaya atau Anda selamat? Anda selamat. Saudara, karena itu dia menyatakan dirinya di dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Ini yang saudara harus niteni, hafal dengan suaranya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Untuk apa? Supaya kita tidak binasa. Karena dia naik ke atas kayu salib, gantikan saudara dan saya, menebus dosa-dosa kita. Dia naik ke sana, tidak ada yang lain. Suara gembala domba upahan itu suka membuat saudara kabur. Mereka bilang, bukankah Yesus adalah Tuhan? Kalau dia Tuhan, dia berkuasa buat apa saja. Kita pun amin. Tetapi ini bukan jati dirinya dia. Mereka bilang, KKR kesembuhan, Tuhan Yesus adalah sang penyembuh. Semua bilang amin. Tetapi pertanyaannya, apakah semua disembuhkan? Tidak loh. Dulu di awal-awal saya melayani Tuhan, saya doakan orang 10 yang sakit mati kabeh. Dalam nama Tuhan Yesus, katanya bilur-bilurnya menyembuhkan, mati kabeh sitok-sitok. Sampai stres saya, Tuhan sitok kan sing waras. Paulus disembuhkan? Tidak loh. Duri dalam daging Paulus dibiarkan oleh Tuhan, dan itu muncul ayat emasnya. Dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudara harus bisa bedakan. Semua pakai nama Tuhan Yesus, semua kelihatannya mengagungkan, memuliakan dia, tetapi ini meleseti.
Apakah Tuhan Yesus bisa membuat semuanya kaya? Karena Dia Allah. Saudara mesti nguji. Ngujinya dengan apa? Dengan para rasul. Kalau Dia buat orang-orang itu kaya, pasti para rasul yang 12 paling kaya daripada yang kaya. Kalau Dia menyembuhkan semua orang sakit, para rasul pasti sehat. Kalau Dia akan melepaskan engkau dari bencana, dari malapetaka dan lain sebagainya, para rasul pasti hidup dan mati ini penak. Kenyataannya enggak. Saudara, saya tunjukkan keistimewaan 12 suku dan 12 rasul, supaya Anda yakin kalau itu tidak dilakukan oleh para rasul, berarti Tuhan Yesus memang tidak memerintahkan rasul itu mengajar. Kenapa para rasul juga tidak mempromosikan? Ketika kamu ikut Yesus, kamu akan dibuat Dia kaya, kamu akan diangkat terus naik, tidak pernah turun, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu bukan tujuan. Sebab apa tujuan Tuhan Yesus yang pertama? Saudara lihat Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena Dialah yang akan apa Bapak Ibu? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Caranya gimana? Yohanes 10 ayat 11. Aku adalah gembala yang baik menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku. Yesus telah menjadi kutuk atas hukum Taurat. Dia mati di atas kayu salib, menjadi kutuk atas hukum Taurat oleh karena saudara dan saya. Intinya cuma satu. Saya tunjukkan Wahyu pasal 21 supaya Anda tahu. Kalau membandingkan, mempertanyakan tafsirku ini bener ndak, saudara harus nengok orang dekatnya Yesus Kristus Tuhan. Rasulnya ada 12 tambah Paulus itu. Sudah yang 70 udah sampureken. Sing 12 sampai 1. Karena mereka adalah orang yang istimewa. Wahyu 21 ayat 12 sampai 14. Judulnya Yerusalem yang baru. 12. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 12 suku istimewa. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Para rasul istimewa. Karena itu kalau Anda menafsirkan, noleh dulu. Rasul ngajar nih ndak? Kalau rasul ndak ngajar nih, pasti Tuhan Yesus tidak memerintahkan ini untuk diajarkan. Sebab apa? Ciri atau jati diri seseorang hanya ada pada satu titik saja, tidak lebih. Oleh karena itu, setelah kita belajar firman Tuhan ini, pulang dari gereja, saudara boleh renungkan. Aku ini domba yang bisa niteni, yang bisa paham, yang bisa hafal, yang bisa membedakan suara gembala yang baik dari Tuhan Yesus atau dari gembala upah. Anda harus memperdalam, ngerti tentang firman Tuhan. Jika tidak, saudara akan disesatkan. Sebab suara yang ada di sekeliling kita itu begitu banyak, tetapi hanya satu suara yang berasal dari Yesus Kristus Tuhan, Sang Gembala yang baik, yang akan membuat, karena saudara mengenal, saudara jadi percaya.
Karena saudara percaya, saudara akan mendengarkan suaranya. Dan kemudian saudara akan mengikut dia. Dia akan bawa saudara pulang sampai ke surga, tinggal bersama dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.